Halo pemirsa, saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Untuk video kali ini saya mau membahas tentang upgrade baterai. Baterai ini penting ya, karena tanpa baterai RC ini tidak bisa bergerak. Pastinya kita juga tidak suka mempunyai baterai yang mudah habis dayanya untuk disewakan ataupun dipakai sendiri. Ini adalah baterai bawaan dengan kapasitas 700 mAh. Ini kalau dipakai sekitar 10-12 menit. Kalau dipakai sendiri juga merasa terlalu cepat, karena untuk mencargernya kita perlu waktu sekitar 2 jam. Dan untuk baterai lemah, versi saya adalah ketika baterai tidak mampu menggerakkan 3 dinamo secara bersamaan dengan baik. Ini kan ada 3, 1, 2, dan 1 untuk servo. Misalnya gini, kita tekan maju sambil belok kanan. Nah, ternyata untuk belok kanannya itu harus menunggu waktu jeda beberapa detik, atau istilahnya delay. Berarti itu sudah tidak bisa menjalankan 3 dinamo secara bersamaan dengan baik. Dan itu merupakan yang menjadi perhatian saya sebagai pelapak, agarnya mempunyai baterai yang mumpuni untuk disewakan. Jangan sampai sudah lemah sebelum waktu sewanya habis, karena nanti akan mengecewakan pelanggan dan mungkin tidak akan kembali lagi. Maka dari itu kita harus mengupgrade baterainya agar lebih lama untuk waktu mainnya. Dan ada 2 cara yang saya ketahui sementara ini ya. Yang pertama dengan cara membeli baterai dengan kapasitas lebih tinggi. Ini kan yang bawaannya 700 mAh, sedangkan yang ini saya beli dengan kapasitas 2100 mAh dengan bahan NICD. Sedangkan untuk yang ini saya tidak tahu. Saya juga belum pernah melapak dengan baterai ini, karena saya cuma beli 2, dan itu pun juga saya belum pernah mencobanya untuk trial, untuk mengetahui berapa lama waktu mainnya. Kalau dari hitungan kasar, bawaan dengan yang saya beli ini kurasa akan lebih baik ini, karena dari segi beratnya saja sudah berbeda. Karena ini lebih berat daripada bawaannya ini. Ini ada saya siapkan timbangan. Kita lihat dulu yang ini, yang bawaannya berapa, 59 ya. Lalu yang dari untuk NICD 104, kurang lebih 2 kali lipatnya, kurang sedikit. Apabila Anda mau mengupgrade nya dengan baterai ini, ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya, setelah kita beli kita langsung bisa menggunakannya, karena ini sudah ada soketnya. Sedangkan kekurangannya adalah kurasa ini mahal menurut saya. Kemarin itu saya beli dengan harga, seingat saya itu 48.000 belum ongkos kirim. Kemarin sebelum membuat konten ini, saya cek di toko online ada yang menjual dengan harga 38.000. Hanya saja tulisannya di sini 2000 mAh, lebih kecil sedikit daripada ini ya. Ini kan 2100, sedangkan yang tadi 2000 mAh. Kalau misalnya 38.000 kita bulatkan di markup jadi 40.000, kita beli 10 sudah 400.000. Lalu upgradean yang kedua memakai baterai ini, baterai copotan laptop 18650. Untuk kelebihannya, yang pertama harganya murah. Saya beli ini di harga 5.000 dan 6.000. Terus yang kedua adalah ini adalah baterai Li-ion, yang kurasa itu jenis baterai yang bagus, jenis baterai untuk mensupport gadget-gadget yang kualitas tinggi, misalnya laptop dan juga semua perangkat handphone. Untuk kekurangannya, yang pertama, kita tidak bisa langsung mengaplikasikannya pada RC ini, karena di sini kan tidak ada soket. Maka dari itu saya memasang soket dan jadinya seperti ini, penambahan soket JST. Terus kekurangan yang berikutnya, kita harus membeli bahan dan alat kalau yang belum punya ya, agar bisa merangkai seperti ini. Alat dan bahannya apa? Yang pertama soket JST, alat welding hotspot portable ya,
harganya 120 sampai 150. Tenol dan solder pastinya. Mungkin kalau ini kalian sudah punya ya, plat nikel, selotip, dan kita perlu charger khusus atau beli charger lagi untuk mencharger baterai ini. Dan ini yang saya beli dari X-Star VC4 ya. Mungkin ini kekurangannya karena kita harus mengeluarkan budget lagi. Hanya saja perhitungan saya tetap memilih baterai ini karena kalau kita membeli alat itu merupakan investasi yang kita bisa gunakan berkali-kali dan untuk keperluan yang lain. Misalnya kita beli solder kan juga tidak melulu untuk menservis RC ini, dan beli charger ini kita juga bisa mencharger untuk baterai yang lain. Terus kekurangan berikutnya adalah baterai ini tidak masuk pada bodi RC ini, tidak bisa ya, ataupun bisa itu ditekan ke dalam, hanya saja kita tidak bisa menutupnya dengan baik seperti ini, tidak bisa ya. Tapi lihat ini RC saya bisa dimasukin kan, dan kurasa bentuknya juga masih oke, seperti masih standar. Agar bisa masuk seperti ini kita harus membobok di bodi ya. Sebelum kita mulai, ada yang perlu diperhatikan untuk soketnya. Bila kalian membeli, harap dicek dulu apakah sama untuk warna kabelnya, untuk posisinya. Kemarin saat saya beli posisinya begini. Ini yang menjadi acuannya, ini adalah baterai bawaan yang sudah benar, sedangkan ini yang kemarin saya beli, saya lepas biar kelihatan posisinya sama. Hanya saja warnanya ini terbalik, jangan sampai ya, karena takutnya kalau terbalik bisa terbakar. Dan untuk melepasnya mudah, saya pakai cutter, ditekan di bagian sini pangkal, lalu sambil ditarik ke belakang dengan pelan saja, mudah ya. Berikutnya, dan kita pasang kembali. Sebelumnya kita agak lebarkan agar bisa mengunci. Ini juga jadi begini ya. Kalau ini yang kanan merah, yang kiri hitam. Udah terkunci ya. Dan untuk membuka yang ini kita cukup menariknya saja, pelan tetapi perlahan diperkuat. Nah, udah bisa. Dan sebelum kita kembalikan ini, penguncinya ini ada dibalikan ke sini agar nanti bisa mengunci. Ini juga kita masukkan dulu pada soketnya. Nah, kalau begini kan yang bawah merah, kita ambil merah. Nah, sudah terkunci. Dan ini, lalu untuk welding spotnya, maka ini kita perlu aki motor. Kebetulan saya ambil dari motor saya dengan tipe Honda Beat. Untuk pemasangannya di sini ada yang pihak penjual sudah memberikan tanda ini positif. Kalau ini kebalik apa akan rusak saya tidak tahu. Ini positif ya. Kita siapkan ini plat nikel, nanti dipasang demikian. Dan juga sedikit teori bagi kalian yang belum pernah melakukan ini. Cara menggunakannya hanyalah dengan menekan saklar ini sekitar 1/4 detik atau 1 kali bunyi saja. Jangan ditekan secara terus menerus, nanti akan cepat rusak. Pada saat melakukan welding spot, jangan tegak lurus begini ya, karena kalau begini tuh kan ada dua, yang satu menempel, yang satu itu kadang nggak menempel, kurang nggak begitu kelihatan. Maka dari itu saran saya pakai dengan sudut sekitar 45 derajat
Langsung kita coba. Dan ini sudah kuat ya. Lalu berikutnya untuk penggunaan dua ini saja, kabelnya ini sudah terasa panas. Jadi untuk penggunaannya jangan banyak-banyak, misalnya 10 baterai berhenti, kemudian kita lanjutkan di esokan hari, kita kembalikan ke motor, nantinya akan diisi kembali ya. Karena dulu saya pernah pakai ini beberapa kali, sampai saat dilakukan welding spot seperti ini tidak menempel dengan kuat. Penyelenggaranya sudah selesai tahap isolasi. Saya pakai selotip seperti ini. Kita arahkan kabelnya berada di tengah-tengah. Pakai begini agar kalau ditarik biar lebih aman, tidak mudah rusak atau tidak mudah putus ya pada kabelnya. Saran saya cukup 2 kali saja di setiap sisinya, dan nanti kalau kebanyakan akan tebal. Untuk tahap pemasangan soket sudah cukup, sudah selesai.